Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tiga Putra. Dan di video kali ini saya mau mereview kembali satu jenis beras yang paling umum ya. Setelah kemarin beras IR, sekarang saya mau coba review beras Rojo Lele gitu ya. Beras yang berasal dari Jawa Tengah gitu ya. Banyak dibudidayakan di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat, beras ini biasa disebut beras muncul. Jadi ya kita review sejenak. Nah, ini beras Rojo Lele ya teman-teman. Jadi bentuknya itu pada bulat ya, bulat-bulat. Ada sedikit warna putih di tengahnya ya. Beras ini teksturnya agak sedikit perak gitu ya. Tapi jadi beras ini cara memasaknya tergantung air gitu ya. Biasanya harus banyak air gitu ya. Jadi ya agak sedikit perak dan kenyal gitu ya. Kenyal beras ini. Kebanyakan beras ini paling diminati oleh pedagang nasi uduk gitu ya, dan juga lontong ataupun ya ketupat gitu ya. Ini beras Rojo Lele. Nah, di sini pun kalau seandainya seperti saya ya memiliki beras IR yang agak lengket gitu ya. Karena beras IR juga tidak selalu diminati gitu ya kalau lengket gitu ya. Jadi kalau beras IR 64 lengket, saya suka dicampur sama yang ini ya. Nah, dicampur teman-teman ya kalau lengket, jadi biar teksturnya itu gak lengket gitu ya. Dan ini lebih bagus gitu, lebih baik. Jadi jika saya menemukan beras IR yang lengket ya, solusinya saya campur dengan beras Rojo Lele ini gitu ya. Jadi pas gitu ya ukurannya. Jadi seperti ini ya teman-teman, beras Rojo Lele bulat-bulat. Dan sekaligus ya saya mau review juga perbedaan. Ini ada beras solter poles gitu ya teman-teman. Nah, ini namanya beras solter poles. Jadi ini termasuk kategori premium 1 gitu ya. Dan ini biasanya ada di supermarket. Jadi udah bersih, besar, dan bening juga ya. Nah, ini udah gak ada kotoran apapun ya teman-teman. Jadi bersih, ini namanya solter poles. Cuma ya agak licin gitu ya, teksturnya agak licin gitu. Kalau solter poles agak licin kalau diremas. Kalau beras IR yang gak dipoles agak kasar. Cuma ini kebersihannya terjamin teman-teman ya. Udah gak ada kerikil, gak ada gabah, pokoknya gak ada benda-benda asing. Karena ini hasil dari beras solter poles. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini tipe IR 64. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi beras Rojo Lele itu seperti itu bentuknya, bulat gitu ya, teksturnya agak kenyal ya, sedikit perak gitu ya. Begitu teman-teman ya. Ya mungkin ini bermanfaat bagi Anda yang belum mengetahui jenis-jenis beras ya. Jadi saya mau review satu persatu gitu ya. Dan kebetulan stok beras sedikit berkurang karena ya sedang kesulitan gitu ya untuk harga beras yang di bawah gitu ya. Kalau untuk beras mahal memang sekarang ada sih banyak teman-teman ya. Cuma untuk beras yang di bawahnya lagi susah gitu. Jadi harga beras sekarang itu hampir rata ya teman-teman ya.
Ya pasti ya buat Anda yang mau merintis usaha jual beras kayaknya mungkin akan sedikit bikin pusing gitu ya, tapi ya jangan menyerah teman-teman ya, tetap semangat karena saya yakin berapapun harga beras pasti dibeli masyarakat, karena kalau gak makan nasi yang berasal dari beras ini ya mungkin orang-orang pada gak bertenaga teman-teman ya. Seperti ini kelihatannya belum makan teman-teman. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Bila ada yang belum paham, jadi setiap saya membuat satu konten berdasarkan kenyataan, berdasarkan fakta yang saya alami dan juga pengalaman yang saya alami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih pula buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Saya doakan semoga urusan-urusan Anda semakin dilancarkan dan rezeki Anda semakin melimpah serta barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.